أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Habib tadi ngomong-ngomong tentang penyampaian gitu ya, siapa yang menyampaikan, terus juga merasa sudah baik atau belum gitu ya Habib ya. Ini kan tentang jati diri seseorang Habib ya. Jadi banyak dari kita gitu ya, terutama kaum milenial, mungkin yang sekarang masih bingung juga nih, bagaimana cara bisa menumbuhkan atau membentuk jati diri gitu Habib. Ya. Mungkin ada pandangan dari Habib Muhammad atau Habib Alwi, silakan. Fadlan. Bismillahirrahmanirrahim. Duluan, aneh duluan dari tadi. Masya Allah. Masya Allah, ini Habib Muhammad tawaduknya luar biasa beliau. Beliau lebih dari ana. Beliau sudah dari Darul Mustafa, ana belum dari mana-mana. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah angkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, mencari apa tadi? Jati diri. Mencari jati diri, ya. Dan mencari jati diri ini sebenarnya banyaknya di anak-anak muda, yang dimana di umur-umur pada saat ia sudah menjelang baligh itu biasanya orang mencari jati diri, artinya pembangunan karakter. Nah disitulah yang harus kita fahami, dan juga ini peran penting orang tua juga ada di dalam sini. Artinya apa? Menjaga anaknya. Artinya jangan sampai anak kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kala ada seorang ibu yang bernama Ummu Sulaim, ibunda daripada Sayyidina Anas bin Malik. Ini Masya Allah, dahulu kala di saat Nabi ke Madinah, itu banyak orang-orang yang ingin memberikan hadiah kepada Rasulullah. Setiap orang memberikan hadiah kepada Rasulullah. Tapi ini Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak memiliki apa-apa. Setiap orang mengasih hadiah kepada engkau, tapi saya tidak memiliki apa-apa. Ya saya hadiahkan anak saya ini untuk melayanimu ya Rasulullah, yaitu Sayyidina Anas bin Malik, yang umurnya kira-kira pada saat itu masih kecil, umur 10 tahun. Udah disuruh untuk khidmat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka diberikan doa khusus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar diberkahi kehidupannya, lalu juga diberikan banyak keturunannya, diberikan rezeki yang banyak, dan juga dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai setiap saat Sayyidina Anas bin Malik di sini melihat, oh ternyata begini kehidupan Rasulullah. Oh setiap harinya Rasulullah seperti ini. Sampai-sampai itu sahabat yang lain kagak tahu soal pribadi Rasulullah yang ada dalam rumah. Ini Sayyidina Anas bin Malik tahu semuanya. Rahasia apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setiap harinya ia lakukan. Maka sampai-sampai beliau mengatakan dan juga menjelaskan dalam riwayat, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling lapang dadanya. Rasulullah adalah seorang manusia yang paling lembut, yang paling benar kasih sayangnya. Dan aku selama aku melayani Rasulullah SAW selama 10 tahun lamanya, aku tidak pernah mendengar Rasulullah berdecak kepadaku. Nggak pernah Rasulullah. Dan Rasulullah nggak pernah mengatakan kepada aku, kenapa kamu melakukannya, kenapa kamu tidak melakukannya. Rasulullah nggak pernah mengatakan itu. Maka yang bisa kita ambil di sini adalah peran paling penting adalah orang tua, menjaga anaknya, apalagi di saat umur milenial, artinya masih muda. Di saat ia sudah baligh, menjaga anaknya agar tidak terkena yang namanya kalau di zaman sekarang toxic circle, ya circle toxic ya. Jadi sehingga akhirnya anaknya jadi bandel, akhirnya anaknya jauh dari Allah, lupa sama kewajibannya. Nah ini bagaimana cara pembangunan karakter? Ajak anak-anak kita, ajak saudara kita, ajak sepupu kita ke tempat-tempat seperti ini, di masjid seperti ini, agar apa? Dia mengetahui siapa yang ia harus dia mengetahui bahwasanya kewajiban dia adalah sholat 5 waktu, kewajiban dia untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban dia untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Maka di sini yang paling terpenting adalah peran orang tua kepada anaknya, sehingga anaknya bisa mengetahui jati diri dan juga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kira-kira seperti itu. Fadl Habib. Cara membangun jati diri, sebenarnya setiap orang itu udah punya jati diri masing-masing. Seperti kata Habib Alwi, setiap orang itu jati dirinya termasuk dari didikan orang tua. Itu Rasulullah di dalam hadis menyatakan, yuladu kullu mauludin alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumajjisanih. Setiap anak yang lahir dengan dasar fitrah kesuciannya.
Setiap bayi yang lahir punya kesucian, kebersihan. Nah, nanti didikan orang tuanya yang membuat dia jadi Yahudi, atau jadi Nasrani, atau jadi Majusi, atau lain sebagainya, itu dari orang tua. Dan alhamdulillah kita semua di sini sekalian, kita dididik dengan agama Islam, dengan ajaran Islam. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jati diri kita sebagai muslim sudah terbangun. Sebagai seorang mukmin sudah terbangun. Sisanya tinggal kita kasih pelengkap. Pelengkap kita seperti majelis semacam ini, kita perlengkap, kita lihat apa kekurangan kita. Kita kurang dalam bersyukur, kurang dalam bertaubat, kurang dalam meminta ampunan Allah, kurang dalam sholat, kurang dalam melaksanakan yang wajib. Itu kekurangan-kekurangan itu kita lihat dan kita perbaiki sedikit demi sedikit, kita sempurnakan. Agar apa? Agar nggak habis waktu kita, nggak habis umur kita, melainkan kita sudah menjadi muslim yang sejati. Muslim yang sejati yang disabdakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, al-muslimu man sallimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah manusia, adalah seseorang yang mana muslim lainnya merasa aman dan terjaga dari gangguan lisannya, dari gangguan tangannya. Ini muslim sejati, nggak mengganggu orang lain dengan lisan atau dengan tangan atau dengan hal apapun. Nggak menyebarkan gangguan tapi menyebarkan keamanan. Ini orang muslim, inilah orang mukmin sejati.